Lihat nih dampaknya. Seperti ini. Hancur. Hancur nggak? Lihat sama mata Anda, hancur nggak? Hancur Pak, maaf Pak, iya. Takut gua. Lu sih lagi naik motor sembarangan lu. Kalau kagak bisa mundur. Nggak tahu sih, gua nggak pernah ikut gitu. Ini orang. Ketika HP teman kena virus viral anjing. Aku nyampe 2 kali gara-gara kontak WA pada bikin SW kayak gitu semua. Emang teman-teman breaks. Sekuat-kuatnya ilmu hitam akan kalah dengan ilmu teknologi. Ternyata jimat yang dari dukunnya nggak bisa ngelawan teknologi zaman sekarang, guys. Selamat datang di part lainnya, by the way. Dimana di part lainnya ini kita akan ngebahas tentang sebuah perkara yang besar sekali, tentu saja. Masalahnya datang dari Maret 7, 2023 bahkan mungkin sebelumnya dari Maret 5. Karena perkaranya itu tidak hanya satu sisi, tapi ada di beberapa sisi lainnya. Dan ngebikin perkaranya udah mah gede jadi makin gede. Pada tanggal 5 Maret 2023 lalu, ada sebuah event bernama Campina Adventure Explore, yang kayaknya dibikin sama Campina tuh apa sih? Es krim bukan sih? Beneran dari yang es krim? Mungkin ada kayak flyernya kok. Ada flyernya? Flyer es krim, ada logo es krim. Coba kita cari deh. Lupa. Coba kita cari. Nggak ada kok. Campina Adventure Explore. Nggak ada inian dari Campinanya. Oh nih. Tapi harga tiket untuk masuk ke acara ini adalah 200.000. Camping kayaknya tulisannya camping ya. Camping apa camping sih? Kelihatannya kayak camping sih, bener. Camping Adventure Explore. Masuk akal sih. Iya. Tapi kalau Campina, nggak tahu camping atau Campina, tapi itulah pokoknya. Harga tiketnya 200.000, dapat baju, makan segala macem lah gitu. Nah di acara ini kan acara diperuntukkan untuk perkumpulan komunitas motor trail gitu, motor-motor yang ya seperti yang lu tahu, medannya tuh medan yang ekstrim-ekstrim gitulah, dengan motor yang dikhususkan gitulah, motor trail itu. Di acara ini juga ada beberapa door prize, yaitu ada mobil. Mobilnya double cabin. Waduh, pokoknya mobil lah, mahal itu kayaknya. Terus ada 1 motor trail, 2 motor matic. Terus kenapa ada kambing aja? Dapat kambing apa gimana sih maksudnya? Start finish Kampung Cai, Ranca Upas, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Nah ini Ranca Upasnya ini. Acara ini sendiri rame diikuti sama orang-orang karena seperti yang lu lihat di video ini, ada berapa orang di sana gitu. Maksudnya kayak full banget nih sampai belakang-belakang gitu. Gue juga kalau ada di sini ya Allah capek banget kayaknya nungguin. Acara ini pertama kali rame karena ada kericuhan yang terjadi, dimana kericuhannya itu sampai ada di titik ngebakar motor hadiah dari panitia. Tentu ketika orang sampai ngebakar motor kayak gini, pasti masalah itu jadi gede banget. Orang hadiah-hadiah itu dikumpulin jadi satu terus dibakar gitu loh. Kenapa mereka bisa marah-marah? Alasannya adalah karena para peserta ini kecewa sama panitianya. Peserta menilai kalau panitianya itu nggak becus dalam ngurus event. Soalnya rute dari trek motor trailnya itu kacau banget, susah dilewatin dan bikin macet. Terus ternyata hadiah door prize si motor-motor ini adalah motor bekas, dimana gue tuh nggak menemukan ada. Maksudnya kan di sini juga door prize, unit KLX, motor matic, kan nggak ada omongan baru. Tapi notabene harusnya baru atau enggak sih? Gue nggak tahu. Intinya permasalahan mereka adalah, anjing, kenapa ada yang dikasih motor bekas? Bakar, tiba-tiba. Masih satu orang di belakang tuh, bakar, bakar langsung aja. Di sisi lain, pembakaran motor ini juga dipermasalahkan sama orang-orang. Kenapa? Karena notabene tempatnya ada di Bandung, di Ranca Upas, di tempat yang secara nalar dan logika itu udaranya tuh sejuk, enak, asri gitu. Dan itu dipermasalahkan sama orang-orang lainnya. Bahkan sempat ada video di mana orang-orang lagi camping aja tuh sampai terganggu gitu. Karena itu emang tempat camping temen gua bahkan pengen kesini bro untuk camping-campingan itu, tapi ngelihat perkara ini jadi kayak males sendiri gitu. Kan tadi di awal bilang ya, rutenya itu nggak jelas, banyak peserta yang akhirnya nyangkut dan nggak bisa jalan segala macem.
Akhirnya peserta-peserta yang nyangkut ini nyari jalan keluar buat kembali ke tempat utama. Dan pencarian jalan keluarnya tersebut itu melewati tempat yang tidak semestinya. Kenapa gue bilang tidak semestinya? Soalnya di tempat itu ada tanaman Edelweiss yang langka dan dirawat sama bapak ini. Lu kalau lihat videonya, bapak ini marah-marah, men. Soalnya itu tuh pertama udah ada peringatan di sana untuk nggak boleh lewat, tapi tetap lewat. Ini kayaknya peringatannya ya. Ini ya, pelang ini. Dan tanaman ini tuh dirawat sama bapaknya kayak anak sendiri gitu loh. Bapaknya sampai marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya ya. Panitia di acara event trail di Kampung Cai Rancaupas, dan khususnya buat orang perhutani yang memberikan kebijakan, memberikan izin terkait acara tersebut. Lihat nih dampaknya. Seperti ini. Hancur. Hancur nggak? Lihat sama mata Anda, hancur nggak? Hancur pak, maaf pak, iya. Takut gua. Lu sih lagi naik motor sembarangan lu. Kalau kagak bisa mundur. Nggak tahu sih, gua nggak pernah ikut kayak gitu. Ini orang, kasihan bapaknya bro. Dan fokus orang-orang pada akhirnya tertuju ke bapak ini. Orang-orang jadi nggak ada yang peduli. Entah lu kayak panitia lah apa segala macam dulu. Enggak, netizen nggak ada yang peduli. Netizen lebih peduli ke perkara bahwa bapaknya lo kasihan, lu lihat gitu. Bapak-bapak ini kan marah gitu karena dampaknya yaitu ngerusak tanaman langka yang ada di sana. Tanaman langka tersebut udah bener-bener hancur gitu dan susah buat ditanam kembali. Bapak ini juga marah sama perhutani yang menyetujui acara ini. Padahal itu instansi yang seharusnya bisa menjaga lingkungan, tapi malah menyetujui event yang ngerusak alam kayak gini. Panitia juga sempat bikin permintaan maaf, tapi permintaan maafnya diarahkan ke kacaunya event tersebut, bukan minta maaf terhadap rusaknya tanaman-tanaman yang ada di sana. Jadi kayaknya video permintaan maaf ini dibuat sebelum video bapak-bapak marah-marah itu keluar. Jadi dipikirnya kayak, oh masalah gue cuman sama orang-orang yang ada di event nih, bukan bapak-bapaknya gitu. Bikin permintaan maafnya juga kayak baca doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga merugikan semua pihak, termasuk para sponsor PMK. Bener baca emang. Kagak ada apa rasa bersalah sepertinya. Astaga Tuhan. Jadi kayaknya emang yang bermasalah itu panitianya emang. Ya kemungkinan besar itu. Dan panitianya yang harusnya disuruh nanam lagi itu pohon. Kayak 7 hari 7 malam harus di sana sampai tumbuh. Kalau nggak tumbuh lu gue tumbuhin di sana, gue tanam lu gitu harusnya. Ada yang bilang juga kalau misalkan logo-logo instansi yang ada di poster acara tersebut dilakukan tanpa izin, berarti panitianya cuma pakai logo itu buat narik massa kayaknya. Astagfirullah. Bapak bertiga. Masalahnya tanaman yang rusak itu kan Edelweiss rawa, di mana menurut penuturan dari bapaknya, ini kayaknya perlu gue riset lagi, tapi menurut penuturan dari bapaknya, Edelweiss rawa ini cuma tumbuh di 2 daerah di Indonesia, yaitu Rancaupas sama Danau Ciarus. 2 tempat doang loh dari Indonesia seluas ini. Tentu kemarahannya sangat besar sekali, men. 5 Maret seluruh terdampak oleh event tersebut. Seluruh warga masyarakat serta pekan. Dengan ini kami panitia menyadari atas kesalahan kami berinisiatif untuk demikian permohonan maaf sampaikan. Ya udah, akhirnya minta maaf dan mereka berjanji buat ngeganti rugi secara material atau non material kepada pihak Rancaupas. Meskipun caranya gue nggak tahu, itu efeknya dampaknya udah segede itu. Pihak berwajib juga sedang mendalami kasusnya. Jadi perkaranya berubah menjadi besar sekali karena orang-orang yang nggak bisa bikin event sembarangan. Macet, padahal ini belum baru 1 kilo perjalanan. Dan di sini sebelum kejadian, plang ini udah berdiri. Lihat, plang ini udah berdiri. Dilarang memetik atau mengambil bunga rawa. Memetik atau mengambil aja lo nggak boleh. Lu dilindas pakai motor, gila aja. Ya Allah. Ya gitu lah, intinya udah permintaan maaf di mana-mana. Mereka berjanji akan mengganti dan gua ada rencana untuk ke Rancaupas. Pengen camping di sana, pengen nyobain adem-ademan di sana karena tempatnya bagus, menurut teman-teman gue juga bagus. Jadi
Mungkin nanti akan ada update Tanam kok. ketika gue ada di sana. Udah ditanam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hijau lebih bagus lagi, dan sekali lagi buat teman-teman semuanya, ini respon baik sekali dari pihak perhutani dengan kejadian kemarin. Responnya sangat luar biasa sekali, dan saya juga mengapresiasi buat teman-teman komunitas motor Trail Ranca Bali, terus juga Oh, komunitasnya yang ikut ya. Ya, pada akhirnya ketika udah diselesaikan secara baik-baik ya udah. Ada pungutan biaya. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Udah ditanam lagi ya? Enggak, maksud gue ketika nanti gue ke Ranca Upas ini, gue pengen lihat gitu. Udah jadi udah sampai mana progresnya gitu. Gue penasaran aja. Karena kasihan, men. Kayak lu ngerawat anak sendiri gitu. Tiba-tiba anak lu digebukin orang, apa enggak marah-marah lu? Sehat terus, Pak. Jaga terus. Panitia di jalur nggak ada. Setelah mau finish, panitia nggak ada. Nggak ada. Pasti TKP finish. Makan pun nggak ada. Bakar aja motor semua. Motor. Oh, anjing juga berarti panitia aja maksud. Di trek nggak ada panitia, di finish nggak ada panitia, di tempat situ nggak ngasih makan juga panitia. Panitianya gimana? Untung masih bisa ditangkap panitianya. Kayaknya kalau panitianya nggak di situ ya, dibakar panitianya. Gue nggak tahu dah sih. Motor aja dibakar gimana orang? Untuk balik dong. Tapi tetap aja aneh banget ya. Ya, udah kelar permasalahannya. Kita tunggu aja update-nya. Ayo ke Ranca Upas bareng-bareng yuk. Terus tiba-tiba ada ini loh, ada saking keselnya orang, nggak jelas, semoga mertuamu Nikita Mirzani. Kenapa Nikita Mirzani? Masalah apa dia? Tiba-tiba ada sebuah video yang dipermasalahkan sama orang-orang, khususnya pengguna WhatsApp dan Android. Jadi beredar di internet sebuah video yang sebenarnya tuh isinya cuman orang lagi jalan di sebuah kafe atau live musik gitu. Gue juga sempet ngeliat ada teman gue si brengsek yang kayaknya emang sengaja naikin itu di WhatsApp story buat teman-temannya HP-nya rusak. Tapi untung HP gue kuat, jadi gue tetap bisa ngeliat. Jadi intinya orang aja gitu, dia masuk ke dalam kafe, jalan-jalanan gitu. Tapi video itu ketika di play bisa ngebikin HP yang nerima video tersebut dan muter video tersebut rusak, langsung ke restart, ada yang nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain, ada yang keluar logo doang, ya gitu-gitulah. Hal itu seketika ngebikin orang-orang yang nerima videonya langsung pada panik dong. Karena ya orang mikirnya kayak anjing HP gue dihack Elite Global, HP gue diapain nih, no, panik gitu, segala macem. Pada akhirnya kan banyak orang yang berusaha untuk memecahkan sebenarnya apa sih yang ada dalam video ini gitu. Kenapa HP-HP sampai rusak segala macem. Awalnya kan banyak orang yang ngira ini dihack orang atau virus atau malware yang bisa ngehack HP kita, yang data kita bisa diambil orang segala macem. Setelah dicari tahu, ternyata video ini itu punya frame rate yang tiba-tiba naik secara berkali-kali lipat. Kayak di YouTube deh, di YouTube lu kayak ngelihat 480p, 1080, jadi tiba-tiba dia naik ke atas sampai jadi 4K 60 fps. Gue juga nggak tahu bagaimana orang membuatnya menjadi seperti itu. Gue juga nggak tahu bagaimana orang bisa kepikiran untuk membuat hal seperti ini. Tapi akibat dari hal itu adalah ya frame overload ngebikin HP kita nggak bisa ngebaca kodek video tersebut. Terus tiba-tiba ya udah nge-freeze aja gitu, karena kan HP kita nggak kuat ngebacanya, kayak kaset kusut gitu loh, yang kayak gimana hilang gitu, mati. Ya habis itu nge-freeze, ke restart karena chipsetnya tuh belum mampu buat ngehandle videonya. Dan rata-rata ya HP-HP yang usianya udah cukup uzur sepertinya. Tapi nggak juga nih, kelihatannya HP-nya bagus sih. Masalahnya ada si brengsek yang naruh di WhatsApp aja, kayak so asik banget, tampol kata gue mah. Brengsek kayak. Maksudnya kalau nge-freeze langsung mati oke lah gitu. Ini kan bisa yang nge-freeze lama terus kayak bisa diapa-apain gitu loh, kan panik orang. Apalagi kalau orang tua yang, coba bayangin ada satu bocah brengsek yang sengaja udah tahu itu bakal ngerusak tuh, sengaja ditaruh di WhatsApp grup bapak-bapak atau ibu-ibu yang nggak paham apa yang mereka lakukan tentang HP, terus dibuka terus panik, gimana? Orang shock men, ya Allah.
Cuman tetap di sisi lain ada juga yang bilang kalau ini masalah di WhatsApp-nya, karena ada beberapa program yang nggak bisa ngatasin masalah ini. Karena sempat ada orang yang ngebukanya pakai WhatsApp yang udah diupdate yang versi baru gitu. Terus ketika diituin nggak kenapa-napa. Jadi ya banyak aspek, banyak faktor. Intinya jangan lu buka. Udah, kalau ada temen lu yang tiba-tiba ngupload story kayak gitu, itu kan butuh waktu kayak 2-3 detik sebelum akhirnya nge-freeze kan. Langsung lu close, lu chat orangnya goblok gitu. Terus kayak biar aman nih. Apaan sih? Lu kalau misalkan ada temen lu yang lakuin kayak gini gak usah ditemenin ya gitu. Blokir aja. Ketika HP teman kena virus viral anjing. Virus viral. Itu sistem UI-nya nggak ngerespon, biasanya karena bug dari sistemnya, bla 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 bla. Ya intinya HP-nya nggak kuat aja buat ngebaca video itu, udah sesimpel dan sesederhana itu sebenarnya. Aku nyampe 2 kali gara-gara kontak WA pada bikin SW kayak gitu semua. Emang teman-teman brengsek. Asu. Terus ini ada orang yang ngejelasinnya, ya ada yang ngejelasinnya lah. Terus ada yang ngasih tahu problemnya rata-rata pada WhatsApp yang belum diupdate. Update lah WhatsApp supaya kita tidak di-prank kawan. Kalau kawan lo nge-prank, bakar. Kayak motor Mio tadi. Wah, jangan dong. Lalu, biar gue tutup video ini dengan cerita kocak. Asu. Aduh, ya ampun, lucu banget. Jadi ada sebuah pencurian yang terjadi di sebuah SMK Muhammadiyah di daerah Pasar Kidul, Purwokerto Barat. Awalnya pada tanggal 27 Februari 2023 pada jam 7 ada kepala tata usaha sekolah datang ke sekolah terus masuk ke ruang guru untuk mengikuti briefing pagi. Nah, ketika masuk ke ruang guru itu, kepala tata usaha ini ngeliat laci-laci meja itu pada kebuka dan kondisinya tuh udah berantakan semua. Terus akhirnya kepala tata usaha ini ngelapor ke Polsek Purwokerto Barat. Karena kejadian tersebut, SMK Muhammadiyah ini mengalami kerugian sebanyak 3 juta rupiah. Lumayan. Untungnya di SMK itu ada CCTV dan ditambah sama olah TKP. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan pada Selasa tanggal 7 Maret lalu. Polisi berhasil menangkap pelaku. Nah, yang lucu adalah ketika dilihat dari CCTV dan olah TKP, polisi menuturkan kalau pelaku ini melakukan aksinya dengan telanjang bulat, tidak mengenakan pakaian, titiknya gur gitu. Apa tuh? Polisi ini juga menemukan sebuah kertas yang berisikan tulisan jimat. Yang dapat disimpulkan kalau ilmu yang dia pakai ini ilmu menghilang atau tembus pandang karena harus telanjang pas makainya. Jadi dia berpikir, wah, tidak ada yang melihatku. Ya, aku akan mengambil ini, mengambil itu. Aku invisible. Tidak ada yang bisa melihatku. Yang lucu adalah dia kan ngelakuin aksinya itu malam dan dini hari untuk mengambil uang di dalam sekolahan dan balai desa tersebut. Cuman dia masuknya itu lewat atap atau jendela. Dan dalam kondisi masuk ke dalam ruangan tersebut dia tidak menggunakan apa-apa. Kita lagi bicara ini malam. Coba misalkan ada orang security deh, terus ngelihat kayak, wah tuyul, wah lari, wah tuyul gede dikasih kepiting, yuyu, iya. Persis tuyul aja. Apa jangan-jangan orang-orang yang ngelihat tuyul sebenarnya ngelihat orang yang mempercayai kalau mereka menghilang? Wow, konspirasi. Pelaku telah melakukan aksinya dari Oktober tahun 2022 dan baru ketangkap bulan Maret 2023. Goks. Iya ya. Gue curiganya adalah dia terus-terusan melakukan itu, terus-terusan telanjang dan mengambil uang karena dia yakin kayak, gue udah beberapa bulan kagak ketangkep-tangkep, santai aja kali. Ya elah, ini ketangkep juga anjing. Sudah hampir 14 tempat yang berhasil dia curi uang di dalamnya. Yang berarti dia selalu berhasil ngelakuin halnya sampai berbulan-bulan dan kalah karena CCTV. Wah. Sekuat-kuatnya ilmu hitam akan kalah dengan ilmu teknologi. Ternyata jimat yang dari dukunnya gak bisa ngelawan teknologi zaman sekarang. Asu. Pelaku telah diamankan oleh pihak berwajib dan lagi pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
Ada wartawan gak yang nanya ya, Pak ketika buka baju itu digigitin nyamuk nggak Pak? Gue penasaran aja gitu. Ada gatal-gatal gitu nggak Pak? Tai. Orang maling ada aja, kocak. Kocak lu. Tapi ya itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Intinya jangan sembarangan bikin event, jangan sembarangan cosplay, jangan sembarangan buka video, dan jangan telanjang ngambil duit. Bye bye, thank you.